Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Nur Faiz dengan NIM 220209500009 dari kelas PTIKA. Pada kali ini, saya akan menjelaskan isi dari infografis saya dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Baik, langsung saja. Baik, pada isi infografis saya mempunyai 5 poin yang saya akan jelaskan satu persatu di dalamnya. Pada poin pertama, yaitu bagaimana esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Untuk memenuhi esensi dan urgensi identitas nasional ini, pertama kita membutuhkan dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Jadi, identitas nasional ini pada negara kita adalah sebuah karakter, perasaan, atau keyakinan yang dimana ini membedakan dengan negara kita dengan negara yang lain. Kemudian, poin kedua yaitu warisan jenius yang tidak ternilai harganya dari para The Founding Fathers adalah Pancasila. Pancasila sebagai identitas nasional. Baik, jadi Pancasila juga itu adalah sebuah identitas nasional, yang dimana dia berbentuk sebuah simbol atau lambang yang merupakan cerminan identitas bangsa dalam wujud fisikis atau non-fisik, yakni yang mencerminkan watak dan perilaku manusia Indonesia sehingga dapat dibedakan dengan bangsa lain. Selanjutnya, yaitu pembentukan identitas nasional melalui pengembangan kebudayaan Indonesia telah dilakukan jauh sebelum kemerdekaan. Jadi, pada urgensi identitas nasional ini, dia sudah ada pada sejak 1918. Dan Kongres Bahasa Indonesia 1 tahun 1938 di Solo. Kemudian, dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Dan yang terakhir, identitas nasional Indonesia menunjuk pada identitas-identitas yang sifatnya nasional, bersifat buatan karena dibentuk dan disepakati, dan sekunder karena sebelumnya sudah terdapat identitas kesuku bangsaan dalam diri bangsa Indonesia. Jadi, 5 poin ini adalah bentuk dalam sebuah urgensi identitas nasional. Selanjutnya, bagaimana urgensi integritas nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa? Di sini mencakup sebuah 5 poin yang dimana sebelum kita menjelaskan 4 poin ini, kita harus pahami dulu integrasi nasional berasal dari kata integrasi dan nasional. Integrasi berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi berarti pembaruan hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Sedangkan kata nasional berasal dari kata nation dalam bahasa Inggris, yang berarti bangsa sebagai persekutuan manusia. Baik, pada integrasi nasional, dia mempunyai beberapa jenis. Pertama, ada yang namanya integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan yang terakhir, integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Nah, kemudian integrasi nasional merupakan proses mempersatukan bagian-bagian, unsur, atau elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan yang lebih bulat sehingga menjadi satu nation atau bangsa. Dan model integrasi yang berlangsung di Indonesia adalah model integrasi Imperium Majapahit, model integrasi kolonial, dan model integrasi nasional Indonesia. Dan yang terakhir, integrasi bangsa diperlukan guna membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa.
Ini poin yang mencangkup dalam pembentukan sebuah integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, bagaimana nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah UUD. Di sini saya mengambil 5 poin utama. Pertama, konstitusi diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara, membagi kekuasaan negara, dan memberi jaminan HAM bagi warga negara. Terus, konstitusi mempunyai materi muatan tentang organisasi negara, HAM, prosedur mengubah UUD, kadang-kadang berisi larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD, cita-cita rakyat, dan asas-asas ideologi negara. Terus, pada awal reformasi, adanya tuntutan perubahan UUD Negara Republik Indonesia 1945 didasarkan pada pandangan bahwa UUD Negara Republik Indonesia 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan terhadap HAM. Di samping itu, dalam tubuh UUD Negara Republik Indonesia 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragama atau multitafsir dan membuka peluang bagi penyelenggara negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan praktik KKN. UUD Negara Republik Indonesia 1945 menempati urutan tertinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Berdasar ketentuan ini, secara normatif, undang-undang isinya tidak boleh bertentangan dengan UUD. Jika suatu undang-undang isinya dianggap bertentangan dengan undang UUD, maka dapat melahirkan masalah konstitusionalitas undang-undang tersebut. Warga negara dapat mengajukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi. Dan yang terakhir, awal proses perubahan UUD Negara Republik Indonesia 1945 adalah pencabutan ketetapan MPR RI nomor 4 MPR 1983 tentang referendum, pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden, dan ketetapan MPR mengenai hak asasi manusia mengawali perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Pada poin ketiga, yaitu bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Di sini mempunyai 5 poin juga. Yang pertama, hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negara. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik, bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Sebaliknya pula, negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Jadi, hak dan kewajiban terhadap warga negara ini saling mengambil satu sama lain. Kemudian, hak dan kewajiban warga negara dan negara Indonesia diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 mulai pasal 27 sampai 34. Termasuk di dalamnya adalah hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Pengaturan akan hak dan kewajiban tersebut bersifat garis besar yang penjabarannya dituangkan dalam suatu undang-undang. Kemudian, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Hak dan kewajiban warga negara dan negara mengalami dinamika terbukti dari adanya perubahan-perubahan dalam rumusan pasal-pasal UUD Negara Republik Indonesia 1945 melalui proses amandemen dan juga perubahan undang-undang yang menyertainya. Dan yang terakhir, jaminan akan hak dan kewajiban warga negara dan negara dengan segala dinamikanya
diupayakan berdampak pada terpenuhinya keseimbangan yang harmonis antara hak dan kewajiban negara dan warga negara. Terus kita beralih ke poin keempat, yaitu bagaimana hakikat, instrumentasi, dan praksi demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos, yang berarti rakyat, dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi, demos kratein atau demos kratos berarti pemerintah rakyat atau kekuasaan rakyat. Secara terminologi, banyak pandangan tentang demokrasi. Tidak ada pandangan tunggal tentang apa itu demokrasi. Demokrasi dapat dipandang sebagai salah satu bentuk pemerintah, sebagai sistem politik, dan sebagai pola kehidupan bernegara dengan prinsip-prinsip yang menyertainya. Kemudian, berdasarkan ideologinya, demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berdasar Pancasila. Demokrasi Pancasila dalam arti luas adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada pada rakyat yang dalam penyelenggaranya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila dalam arti sempit adalah kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi konstitusional selain karena dirumuskan nilai dan normanya dalam Undang-Undang 1945. Konstitusi Indonesia juga bersifat membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin hak-hak dasar warga negara. Dan praktik demokrasi Pancasila berjalan sesuai dengan dinamika perkembangan kehidupan kenegaraan Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila secara ideal telah dirumuskan, sedang dalam tataran empirik mengalami pasang surut. Ya, mungkin itu saja isi dari infografis saya. Kurang dari menyebutkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.